Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi dan salam sejahtera anak-anak sekalian kelas 71. Betul? Ya, hari ini adalah pertemuan kita yang pertama ya. Adakah di antara kalian yang belum mengenal Bapak? Angkat tangan. Yang belum mengenal Bapak, belum pernah tahu wajahnya, pasti anak baru, betul? Oke, nggak apa-apa ya. Perkenalkan, nama Bapak biasa dipanggil Pak Maf atau Pak Mev ya. Mengajar PPKN kelas 7 sampai kelas 12 ya. Bagi yang baru, selamat datang di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Walaupun Bapak mengajar dari rumah, Bapak tetap terus semangat seperti kalian juga semangat belajar dari rumah ya. Nah, anak sekalian, kita sekarang belajar PPKN, tentu saja kita belajar bab 1. Apa saja materinya bab 1, judulnya apa, nanti akan Bapak tunjukkan. Bisa nanti belajar. Oke, Bapak tunjukkan apa materi yang kita pelajari hari ini ya. Semua materi sudah Bapak sediakan sebenarnya jadi nanti hari ini ya, kita mulai belajar bab 1 tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Nah, bab 1 itu nanti kita bahas A, B, C, D ya, lalu ada tugas, lalu ada ulangan. Nah, inilah materi-materi yang harus kalian kuasai selama bab 1 sebelum kita ulangan. Sekarang saatnya Bapak bercerita tentang proses perumusan dasar negara Indonesia. Dasar negara Indonesia apa namanya anak sekalian? Apa nama dasar negara Indonesia? Pancasila. Yes, right. Bagus. Bagus. Apa nama lembaga yang merumuskan Pancasila? 1, 2, 3 silakan. Salah nggak apa-apa, seingat kalian aja, nggak usah takut. Siapa yang menemukan kata Pancasila? Yang pertama kali mengusulkan kata Pancasila, siapa nama tokohnya? Yuk, Alif, kayaknya Alif mau jawab tuh. Ayo Alif, cepetan Alif. Oh nggak jadi. Bapak pikir mau jawab Alif. Ayo yang lain. Oke, kalau gitu saatnya Bapak menjelaskan ya. Oke, dengarkan anak sekalian, kalau kita bicara soal perumusan dasar negara Indonesia yang bernama Pancasila, kita tidak bisa lepas dengan lembaga yang namanya BPUPKI. Pernah dengar? Kalau pernah ngangguk, kalau nggak pernah geleng-geleng. Pernah dengar? BPUPKI. Apa kepanjangan BPUPKI? Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI. Bahasa Jepangnya Dokuritsu Jumbi Chosakai. Dokuritsu Jumbi Chosakai. Nah, dulu pernah sudah diajarkan di kelas 5 kalau nggak salah, kalau nggak kelas 6 itu pernah. Nah, Bapak mengingatkan kembali. Oke, kita lanjutkan. Kita bicara sekarang soal sejarah lahirnya BPUPKI. Karena BPUPKI inilah yang berjasa melahirkan Pancasila. Kenapa BPUPKI sampai lahir? Anak sekalian, tahun 1942 Indonesia itu dijajah oleh Jepang. Nah, Jepang itu menguasai Asia Timur, termasuk Indonesia. Jepang menguasai Indonesia dan Asia Timur setelah berhasil mengalahkan Belanda dan sekutu. Sekutu itu pimpinannya Amerika. Ada Belanda, Australia, Inggris, Prancis gitu ya, ada banyak negara. Jepang sendirian. Nah, setelah berhasil menguasai Asia Timur termasuk Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, dan lain-lain, tentu sekutu Belanda dan kawan-kawan tadi tidak rela tanah jajahannya
dirampas oleh Jepang. Akhirnya terjadilah terus-menerus perebutan, peperangan. Sampailah pada tahun 1944 terjadilah namanya Perang Asia Pasifik. Perang Asia Pasifik atau juga disebut Perang Asia Timur Raya. Perang Asia Pasifik atau Perang Asia Timur Raya. Kenapa disebut perang itu? Karena lokasinya memang di Asia bagian timur yang berbatasan dengan Samudra Pasifik. Nah, gitu. Oke, dengarkan. Nah, anak sekalian, Jepang ini sendirian, dikeroyok oleh banyak negara, namanya sekutu. Banyak negara yang bersekutu dipimpin oleh Amerika. Tentu Jepang lama-lama Jepang ini kalah. Mulailah Jepang ini terdesak, kepepet, ya, terdesak. Nah, untuk melawan sekutu itu Jepang mencoba merayu kepada negara-negara yang dijajah, termasuk Indonesia. Indonesia dibujuk oleh Jepang. Hai Indonesia, maukah kamu membantu aku melawan sekutu? Kalau menang, nanti kamu akan aku beri kemerdekaan, kata Jepang. Kira-kira bangsa Indonesia mau apa enggak? Ya pasti enggak mau. Namanya penjajah kok. Penjajah itu kan penuh dengan tipu daya. Bangsa Indonesia enggak percaya. Ah, kamu, tipu-tipu lah kamu. Mana mungkin penjajah memberi kemerdekaan? Enggak percaya. Karena Jepang ini betul-betul terdesak, harus ada teman melawan sekutu, maka untuk meyakinkan Indonesia, Jepang membuat janji. Untuk mewujudkan janjinya, Jepang membentuk sebuah badan yang tugasnya mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Oke Indonesia, kalau kamu nggak percaya bahwa saya memberi janji kemerdekaan kalau kita menang, sekarang kita bentuk lembaga yang tugasnya mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, yang kemudian dinamai Dokuritsu Jumbi Chosakai, atau bahasa Indonesianya BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ya, jadi BPUPKI kemudian dibentuk anak sekalian pada tanggal 1 Maret 1945. 1 Maret ya. Diresmikan tanggal 29 Maret. Secara resmi dibentuknya, dilantik tanggal 28 April. Dilantiknya tanggal 28 April. Oke, masih sejarahnya dulu. Kalau dilihat dari ceritanya tadi, anak sekalian, berarti tugas BPUPKI itu adalah sesuai namanya, yaitu mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nah, dibentuklah BPUPKI. Siapa yang membentuk? Jepang. Siapa Jepang itu? Penjajah. Nah, itu diingat-ingat ya. Nah, anak sekalian, akhirnya BPUPKI melakukan sidang yang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. Tunggu dulu, Bapak lupa ketuanya dulu ya. BPUPKI diketuai oleh KRJ Rajiman Widyodiningrat, dan salah seorang wakilnya berasal dari Jepang. Ya, wakil mudanya berasal dari Jepang. Ketuanya dari Indonesia. KRT Rajiman Widyodiningrat namanya. Nah, anak sekalian, sidanglah BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. Untuk membahas apa? Sidang yang pertama ini untuk membahas dasar negara. Dasar negara ini harus dibuat dulu sebelum suatu negara merdeka. Negara yang merdeka nanti apa namanya? Indonesia, nanti itu tanggal 17. Nah, sebelum negaranya merdeka, maka harus ada dasarnya dulu. Seperti kalian kalau melihat orang bangun rumah, bangun gedung, ya bangun kantor, apa yang dibangun dulu?
pasti dasarnya. Nggak ada orang bangun rumah gentengnya dulu dipasang. Memang dipasang di mana? Ya, atau apa namanya itu atapnya dulu. Nggak mungkin, nanti ambruk. Setelah atap, lalu kemudian tembok, lalu kemudian dasarnya. Gimana itu ceritanya? Ternyata sama, membangun negara juga demikian. Dasarnya dulu. Nah, pada sidangnya yang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 ini ada 3 tokoh. Ada 3 tokoh yang mengusulkan. Tanggal 29 Mei adalah Muhammad Yamin. Muhammad Yamin tanggal 29 Mei. Beliau mengusulkan 5 hal. Apa saja 5 hal itu? Nanti kalian bisa lihat di Google Classroom ya. Lalu tanggal habis 29, tanggal 30 Mei. 30 Mei Mester Supomo. Mester Supomo juga mengusulkan 5 hal. Tapi berbeda isinya dengan Muhammad Yamin. Lalu hari yang ketiga, tanggal 1 Juni 45. Siapa? Insinyur Soekarno. Nah, ketika tanggal 1 Juni inilah Insinyur Soekarno dalam pidatonya mengusulkan 5 tadi. Ternyata Muhammad Yamin mengusulkan 5, Supomo mengusulkan 5, Insinyur Soekarno juga mengusulkan 5. Walaupun isinya beda-beda, 5 itu beda-beda. Akhirnya karena ketiga-tiganya mengusulkan 5, anak sekalian, Soekarno mengusulkan gimana kalau 5 ini kita beri nama Pancasila. Menurut keterangan Muhammad Yamin itu ahli bahasa ya anak-anak sekalian ya, ahli bahasa. Muhammad Yamin itu termasuk juga yang menyusun Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku, itu yang membuat adalah Muhammad Yamin karena beliau ini ahli bahasa. Oke, kembali ke Pancasila. Menurut Muhammad Yamin, kenapa namanya Pancasila? Panca itu artinya 5. Sila artinya dasar. Pancasila artinya 5 dasar. Paham? Pancasila artinya 5 dasar. Siapa yang menjelaskan itu tadi? Muhammad Yamin. Dan menurut beberapa sumber yang mengusulkan kata Pancasila itu sebenarnya juga Muhammad Yamin. Tetapi diusulkan ketika Insinyur Soekarno berpidato. Sehingga yang pertama kali mengucapkan Pancasila itu Soekarno dalam pidatonya atas usulan Muhammad Yamin. Nah, gitu ceritanya. Oke, sampai di sini sudah lahirlah nama Pancasila tanggal 1 Juni. Makanya anak sekalian, tanggal 1 Juni itu sebagai hari libur nasional, diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Setiap tanggal 1 Juni. Nah, itu kalian libur tapi nggak tahu itu hari apa. Ya, 1 Juni. Setiap tanggal 1 Juni kemarin, dua bulan yang lalu kita memperingati tuh 1 Juni. Hari lahirnya Pancasila. Namun isinya Pancasila belum pasti. Yang mana yang dipakai? Usulan Muhammad Yamin, apa usulan Supomo, atau usulan Insinyur Soekarno? Belum pasti. Nah, untuk memastikan apa rumusan Pancasila yang pas, akhirnya BPUPKI membentuk panitia kecil. Panitia kecil. Jumlahnya 9. Kenapa disebut panitia kecil atau panitia 9? Karena jumlahnya 9. Kenapa kecil? Karena BPUPKI itu kan jumlahnya 69. Jumlah anggotanya. Diperes tinggal 9. Jadi panitia kecil. Tugas panitia kecil ini,
Panitia kecil ini dibentuk melalui sidang BPUPKI tanggal 10 dan 11 Juni. 10 dan 11 Juni. Tugasnya adalah merangkai, menyusun kalimat, menyempurnakan urutan. Sila-sila yang betul ini yang mana? Yang nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa, nomor 4 apa, nomor 5 apa? Nah, gitu ya. Akhirnya panitia kecil atau panitia 9 ini anak-anak sekalian melakukan sidang lagi. Tanggal 22. Tanggal berapa? Gerakkan mulutmu. 22. 22 apa? Bulan 6. Apa bulan 6? Juni. Melalui sidangnya tanggal 22 Juni 1945, panitia 9 menghasilkan yang namanya Piagam Jakarta, atau bahasa Inggrisnya Jakarta Charter. Pernah dengar nggak? Kalau pernah ngangguk. Kalau nggak pernah geleng. Siapa yang pernah ngangguk? Yang pernah ngangguk? Yang nggak pernah geleng? Yang nggak pernah dengar geleng? Oke, banyak yang geleng. Nggak apa-apa, makanya perlu belajar ya. Nah, anak sekalian, namanya Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Apa isinya? Di dalam Piagam Jakarta itu isinya adalah tentang rancangan bunyi pembukaan Undang-Undang Dasar dan rancangan dasar negara yang namanya Pancasila itu. Jadi di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu, anak sekalian, di dalamnya ada Pancasila. Ya, ada Pancasila. Jadi Piagam Jakarta tanggal 22 Juni ditetapkan oleh Panitia 9 BPUPKI. Isinya adalah tentang rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang di dalamnya ada rancangan Pancasila. Nah, yang menjadi perhatian adalah kalau pembukaannya bunyinya sama dengan yang sekarang. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia bla 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 sampai alinea keempat. Tapi yang beda hanya satu aja. Apa bedanya? Ada di sila pertama. Berdasar kepada. Nah, kalau di dalam Piagam Jakarta bunyinya berdasar kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Itu saja bedanya. Kalau yang sekarang apa bunyinya? Berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Dulu aslinya di dalam rancangannya keputusan Panitia 9 BPUPKI bunyinya adalah ketuhanan dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Ada 8 kata. Coba kita hitung ya. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Sekarang diganti 4 saja. Ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa diganti? Siapa yang mengganti? Nah, itu minggu depan ketika kita belajar tentang penetapan dasar negara. Sekarang kita masih bicara soal rumusan, jadi nggak boleh melonjak. Nanti minggu depan kita belajar apa dong? Nggak seru itu, nggak seru. Oke, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan nggak? Silakan dibuka mic-nya yang mau tanya, silakan. Jangan geleng-geleng dulu, difikir dulu. Bapak beri waktu 1 jam untuk bertanya, silakan. Oke? Nggak ada? Kalau nggak ada geleng kepala? Nggak ada geleng kepala? Oke.
pinter geleng-geleng. Ya nggak ada pertanyaan itu dua hal, sudah paham sama sekali atau tidak paham sama sekali. Mudah-mudahan kalian paham. Kalau tidak paham, kalian bisa buka Google Classroom, ya ada videonya, dan ini nanti juga akan Bapak upload di Google Classroom hasil cerita Bapak kepada kalian sekarang ini, yang wajah-wajah kalian kelihatan nanti, ya. Ada yang kelihatan keningnya, ya. Ada yang hanya namanya saja, nanti kelihatan. Oke. Nah, anak sekalian, itulah sejarah lahirnya BPUPKI sampai lahirnya Pancasila dan Piagam Jakarta. Itu sidang BPUPKI yang pertama. Jadi, sidang BPUPKI yang pertama itu ada 3 kali, anak sekalian, ya, 3 kali. Tanggal 29 sampai 1 Juni merumuskan dasar negara yang ada 3 tokoh tadi, ya. Sidang yang kedua itu adalah tanggal 10 sampai 11 Juni untuk memilih panitia 9, dan yang ketiga tanggal 22 Juni yang menghasilkan Piagam Jakarta. Itu sidang BPUPKI yang pertama. Sidang BPUPKI yang kedua, ini yang penting, yaitu membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Kalau yang tadi semuanya membahas tentang dasar negara yang kemudian dinamai Pancasila. Sidang yang kedua BPUPKI itu tanggal 10 sampai 16 Juli. Juli bulan 7. Bukan Juni. Juli. Berapa tadi? 10 sampai 16. Ada yang bilang sampai 17. Juli 45. Membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar yang sekarang kemudian kita sebut Undang-Undang Dasar 1945. Itu dirancang oleh BPUPKI pada sidangnya yang kedua, tanggal 10 sampai tanggal 16, atau ada yang menyebut sampai tanggal 17 Juli 1945. Nah, soal bagaimana rancangan Undang-Undang Dasar nanti itu pelajaran lain lagi, ya. Kita sekarang bicara soal dasar negara saja. Oke? Nah, oke. Pertemuan pertama ini sampai di sini dulu. Selanjutnya akan nanti di WA Bapak kasih link video yang sudah Bapak buat untuk kalian lihat, kalian pelajari tentang BPUPKI dan tentang rumusan dasar negara yang lebih lengkap. Cukup di sini dulu ya. Setelah ini kalian langsung membuka GC atau Bapak kasih linknya video. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Oke, bye-bye. Jumpa lagi nih.